Halo para penikmat misteri dan kengerian, selamat datang kembali di Cerita Bayangan Malam. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam salah satu kisah paling gelap dan mencekam yang pernah kami selami. Siapkan mental kalian, karena episode kali ini akan mengungkap tragedi yang terjadi di balik dinding-dinding usang sebuah bangunan tua yang syarat akan sejarah kelam. Kita akan menelusuri kisah mengerikan dari Rumah Argus, sebuah rumah angker peninggalan kolonial Belanda di Kota Senja, yang menjadi saksi bisu sebuah ritual gila. Awalnya, itu hanyalah sebuah ujian nyali bagi sekelompok remaja yang penasaran. Tapi, siapa sangka, kenekatan mereka justru berujung pada konsekuensi yang tak terbayangkan. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menguak misteri di balik judul yang kalian pilih, Ritual Gila di Rumah Angker Kolonial Belanda Berakhir Tragis. Ikuti setiap detiknya, dan rasakan kengeriannya merayap di kulit kalian. Mari kita mulai. Di sudut kota senja yang sunyi, di antara gemerisik angin dan bayangan pepohonan tua, berdirilah Rumah Argus. Bukan sekadar bangunan lapuk termakan usia, melainkan sebuah monumen ketakutan yang mengakar dalam benap hati setiap warganya. Sejak era buyut dan canggah, rumah itu telah menjadi subjek bisikan horor, sebuah tabu yang tak boleh dilanggar. Aura gaib yang begitu pekat menyelimutinya seolah menjadi perisai tak kasat mata, menjauhkan siapapun yang berani mendekat. Kisah-kisah menyeramkan tentang Rumah Argus tak pernah pudar, bahkan di zaman modern yang serba polis dan rasional ini. Generasi demi generasi tumbuh besar dengan dongeng kelam tentang nasib tragis mereka yang mencoba menguji batas. Banyak petualang, pencari sensasi, dan skeptis yang datang dengan niat membuktikan keberadaan entitas di dalamnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang pulang dengan kemenangan. Hasilnya selalu sama, kegagalan yang menyakitkan, dan tak jarang, kematian yang mengerikan. Jasad-jasad tak bernyawa yang ditemukan di sekitar area rumah, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka, menjadi bukti nyata bahwa Rumah Argus bukanlah sekadar mitos belaka, warisan kegelapan dari masa kolonial. Di balik dinding-dinding usang Rumah Argus, tersembunyi sejarah kelam yang menjadi sumber kekuatan jahatnya. Banyak yang percaya bahwa arwah bengis yang menghuni rumah itu adalah penjelmaan dari seorang pemimpin kejam di masa kolonial Belanda. Konon, rumah megah namun angker itu dulunya adalah kediaman seorang pria keturunan Belanda, Tuan van der Velde, yang dikenal karena kekejaman dan kegemarannya pada ritual-ritual mistis yang mengerikan. Desas-desus yang beredar di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa Tuan van der Velde kerap mengorbankan warga pribumi sebagai tumbal untuk praktik gaibnya. Tujuannya, menurut banyak orang, adalah untuk meraih kekuasaan abadi, hidup dalam kemewahan tanpa batas, dan mengendalikan takdir siapapun yang berani melawannya. Para sesepuh kota senja masih ingat betul cerita tentang Tuan van der Velde. Beberapa penduduk yang tinggal di dekat Rumah Argus pada masa itu mengaku pernah menyaksikan ritual-ritual keji yang dilakukannya di halaman belakang rumah. Mereka menceritakan pemandangan mengerikan yang diwarnai darah segar membasahi tanah, bercampur dengan bau busuk amis yang begitu menyengat hingga menembus hidung. Konon, dalam ritual-ritual itu, Tuan van der Velde memanggil arwah-arwah jahat dari alam lain, mempersembahkan hewan-hewan tak berdosa, dan yang paling mengerikan, mengorbankan manusia demi memenuhi hasrat dan keinginan gaibnya yang tak terbatas. Kisah-kisah ini, yang diwariskan dari mulut ke mulut, membangun fondasi ketakutan yang tak tergoyahkan terhadap Rumah Argus. Namun, dari semua kisah mengerikan tentang Tuan van der Velde, tragedi kematiannya sendiri adalah yang paling dikenal dan paling sering diceritakan. Konon, suatu malam, di tengah keheningan yang mencekam, Tuan van der Velde mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Suara-suara itu bukan suara biasa, melainkan bisikan-bisikan dingin yang menyelinap ke setiap sudut, disusul oleh derap langkah kaki tak terlihat yang semakin mendekat. Panik, ketakutan yang selama ini ia tabur kini berbalik menghantuinya. Ia bergegas berlari keluar rumah, mencari pertolongan atau sekadar ingin melarikan diri dari teror yang tiba-tiba muncul. Sayangnya, saat ia mencapai ambang pintu, sebuah kekuatan tak terlihat, yang disinyalir adalah entitas yang selama ini ia puja dan manfaatkan, secara brutal menyeretnya kembali ke dalam kegelapan Rumah Argus. Teriakan histeris Tuan van der Velde memecah keheningan malam, memohon pertolongan yang tak pernah datang. Tak lama kemudian, suara jeritan dan tangisannya terdengar semakin redup, seperti tertelan oleh kegelapan, dan akhirnya benar-benar hilang. Keesokan harinya,
penduduk menemukan jasad Tuan van der Velde dalam kondisi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya terpotong-potong secara rapi dan tersusun di kamar utama, sementara kepala dan anggota tubuh lainnya ditemukan terpisah, tersebar di berbagai sudut rumah. Pemandangan itu menjadi bukti nyata bahwa ia telah menjadi korban dari entitas gaib yang selama ini ia ikuti, yang kini menuntut balas dengan cara yang paling kejam. Sejak kematian Tuan van der Velde, rumah Argus menjadi lebih angker. Banyak orang mengaku pernah melihat sosok putih menyeramkan bergentayangan di sekitar rumah, sebuah bayangan yang muncul dan menghilang tanpa jejak. Beberapa warga yang nekat melintas di malam hari bersumpah pernah mendengar jeritan seorang pria, yang diyakini adalah arwah Tuan van der Velde yang terjebak dalam siksaan abadi. Ada pula yang merasa diawasi dari balik jendela-jendela gelap, seolah-olah mata tak kasat mata mengikuti setiap gerakan mereka. Yang paling mengerikan adalah ketika beberapa orang merasakan embusan napas dingin di leher mereka saat melewati rumah itu di malam hari, sebuah sentuhan yang membuat bulu kuduk merinding. Hingga kini, rumah Argus tetap dibiarkan kosong, sebuah peringatan bisu akan kekuatan tak terlihat yang bersemayam di dalamnya. Pihak berwenang pun memasang batas pengamanan ketat untuk memastikan tidak ada warga, terutama para remaja pemberani, yang nekat mendekatinya. Namun, rasa penasaran seakan menjadi kutukan tersendiri, terus menarik banyak orang untuk datang dan menguji nyali mereka di tempat ini. Legenda rumah Argus yang mencabik-cabik nyawa terus bertahan, menjadi pembicaraan seram yang tak pernah habis di kota senja. Setiap hembusan angin yang melintasi atap-atap tuanya seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu, memperingatkan siapapun yang berani meragukan kekuatan gelap yang berdiam di sana. Kabar tentang sekelompok remaja yang berencana mengadakan ritual di rumah Argus sudah lama menjadi buah bibir di kota senja. Desas-desus mengenai kenekatan mereka menyebar cepat, menimbulkan kegelisahan di kalangan warga yang lebih tua. Sejak dahulu kala, orang-orang tua telah memperingatkan setiap anak muda untuk tidak sekali-kali mendekati rumah itu, apalagi mencoba-coba menantang kekuatan gaib yang diyakini bersemayam di dalamnya. Mereka tahu betul, terlalu banyak kisah tragis yang lahir dari kenekatan serupa. Namun, peringatan itu seolah angin lalu bagi sekelompok remaja ini. Mereka justru semakin nekat dan memutuskan untuk melakukan ritual di dalam rumah tua yang angker tersebut, didorong oleh rasa penasaran yang membara dan keinginan untuk membuktikan diri. Alana, gadis dengan rambut sebahu dan mata yang selalu berbinar penasaran, adalah salah satu pemimpin dalam ekspedisi nekat ini. Apakah kalian siap untuk masuk ke dalam rumah ini? Saya rasa kita harus siap untuk segala kemungkinan, ucapnya, suaranya sedikit bergetar, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik nada tegas. Alana sebenarnya bukanlah penganut hal-hal mistis, dia selalu menganggap semua cerita hantu hanya isapan jempol belaka. Namun, rasa penasaran yang menggebu dan keinginan kuat untuk membuktikan bahwa semua legenda itu hanyalah bualan belaka, jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Ia ingin menjadi orang yang mengungkap kebenaran, membongkar mitos yang telah lama menyelimuti kota senja. Di sampingnya, Raihan, seorang pemuda bertubuh tegap dengan senyum percaya diri, menyahut dengan semangat. Aku sudah siap sejak tadi. Jangan terlalu cemas, Alana. Kita cuma ingin mencari-cari keajaiban di rumah ini. Raihan adalah tipe petualang yang selalu haus tantangan, dan rumah Argus baginya adalah arena pembuktian nyali yang sempurna. Ia sering mencemooh ketakutan warga, menganggapnya sebagai kelemahan yang perlu ditaklukkan. Berbeda dengan Raihan, Maya, gadis pemalu dengan rambut dikepang rapi, hanya bisa menunduk dan menggenggam erat lengan Alana. Tapi, aku takut, bagaimana kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Suaranya nyaris berbisik, penuh kecemasan. Maya sebenarnya merasa terdorong untuk mengikuti petualangan ke rumah Argus ini karena ia ingin menjadi bagian dari kelompok, berharap keberanian teman-temannya akan menular padanya. Ia ingin melampaui batas ketakutannya sendiri. Namun, setiap kali mengingat cerita-cerita mengerikan dari warga sekitar tentang rumah itu, bulu kuduknya merinding, dan bayangan-bayangan seram terus menghantui pikirannya. Melihat kegugupan Maya, Evan, seorang remaja pendiam namun bijaksana, mencoba menenangkan. Maya, jangan khawatir, kita semua akan saling menjaga dan berhati-hati. Tapi, kita juga harus tetap berani. Aku setuju dengan Raihan. Kita harus masuk dan melihat-lihat. Siapa tahu, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik di sana. Kata-katanya yang tenang sedikit meredakan ketegangan di antara mereka.
Keempat remaja itu saling pandang. Di satu sisi ada ketakutan, di sisi lain ada dorongan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Alana menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. Baiklah, aku akan membuka pintunya. Siapa yang ingin masuk duluan? Pertanyaan itu menggantung di udara, diiringi keheningan yang semakin mencekam. Mereka semua tahu, begitu pintu itu terbuka, mereka akan melangkah masuk ke dalam terowongan waktu, di mana masa lalu kelam dan kekuatan gaib menanti untuk menunjukkan wujud aslinya. Dan mungkin, tidak semua dari mereka akan kembali seperti sedia kala. Setelah berhasil membuka pintu kayu yang berderit nyaring, seolah protes terhadap penyusup, para remaja itu melangkah masuk ke dalam rumah Argus. Aroma apek, debu tebal, dan kelembapan yang dingin langsung menyergap indera penciuman mereka, menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Obor dan senter yang mereka bawa hanya mampu menembus sebagian kecil kegelapan yang pekat, membuat bayangan-bayangan menari di dinding dan langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Mereka mulai mengeksplorasi setiap sudut rumah itu dengan langkah hati-hati. Alana memimpin, senternya menyapu lantai yang bergerak di bawah kaki mereka, menyoroti furnitur-furnitur tua yang usang, ditutupi kain putih yang kotor, seolah-olah waktu telah berhenti berpuluh-puluh tahun lalu. Raihan yang biasanya penuh semangat, kini tampak lebih serius, sesekali mengarahkan senternya ke langit-langit yang tinggi, mencari tahu struktur bangunan. Mereka menyusuri lorong-lorong yang gelap dan berdebu, melewati ruangan-ruangan kosong yang terasa hampa, kecuali oleh aura misteri yang kuat. Jendela-jendela besar di beberapa ruangan tertutup rapat oleh tirai tebal yang compang camping, menghalangi cahaya matahari dan menambah kesan suram. Ada beberapa kamar yang terkunci rapat. Evan mencoba menggoyangkan gagang pintu, namun tak berhasil. Terkunci, katanya singkat, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Mereka tahu, di balik pintu-pintu itu mungkin tersembunyi rahasia-rahasia kelam rumah Argus. Semakin jauh mereka menjelajahi rumah itu, semakin gelap dan misterius suasana yang tercipta. Udara terasa semakin dingin, seolah-olah suhu di dalam rumah tidak terpengaruh oleh cuaca di luar. Suara-suara kecil yang tak dapat dijelaskan, seperti desiran angin atau jatuhnya debu, terdengar di antara keheningan, membuat saraf mereka menegang. Maya terus beringsut dekat dengan Alana dan Evan, matanya lebar, mengamati setiap bayangan yang bergerak, setiap sudut gelap yang terasa mengancam. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sebuah suara aneh memecah kesunyian yang mencekam. Suara itu berasal dari ruangan sebelah, sebuah ketukan pintu yang berulang, pelan namun jelas, seolah ada yang mencoba keluar. Ketukan itu tidak teratur, kadang cepat, kadang melambat, menciptakan ritme yang mengganggu. Para remaja itu sontak saling menatap dengan tatapan takut dan waspada. Jantung mereka berdegup kencang, mengisi keheningan yang tiba-tiba terasa begitu berat. Tanpa berbicara, mereka bergerak perlahan-lahan, langkah demi langkah, mendekati pintu yang tertutup itu. Setiap derit lantai, setiap hembusan napas mereka sendiri, terasa diperbesar oleh suasana horor yang menyelimuti. Saat Alana dengan perlahan membuka pintu, mereka semua terkesiap. Di hadapan mereka, berdiri seorang wanita berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tatapan matanya terlihat kosong dan membeku, seolah-olah ia bukan makhluk hidup. Aura dingin memancar darinya, membuat udara di sekitar mereka terasa beku. Para remaja itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu, kehadirannya begitu tidak wajar, begitu menyeramkan. Seketika itu juga, ketakutan yang sesungguhnya menyelimuti mereka semua. Mereka refleks berusaha untuk mundur, namun belum sempat berbalik, pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dengan suara berdebam yang menggelegar, membuat mereka terlonjak kaget. Suara itu bergema di lorong-lorong gelap, diikuti oleh keheningan yang memekakkan telinga. Mereka ditinggalkan dalam kegelapan yang mutlak, terperangkap di dalam rumah Argus yang angker bersama entitas tak dikenal itu. Senter-senter mereka, yang tadinya terasa sebagai pelindung, kini seolah tak berarti di tengah kegelapan total, hanya menyorot panik di wajah-wajah pucat mereka. Mereka tahu, petualangan ini telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Terjebak dalam kegelapan mutlak, dengan pintu tertutup rapat di belakang mereka, dan sosok wanita berbaju putih berdiri membeku di hadapan mereka, kepanikan mulai mencengkeram para remaja. Napas mereka memburu, mengisi keheningan yang menyesakkan.
Udara terasa semakin berat, dingin, dan berbau apek, seolah-olah ruangan itu telah lama tidak dihuni oleh kehidupan. Dalam keputusasaan yang melanda, dengan akal sehat yang mulai tergerus rasa takut, Alanna teringat akan tujuan awal mereka, melakukan ritual. Mungkin, pikirnya, dengan memanggil apapun yang ada di sana, mereka bisa mendapatkan jawaban, atau setidaknya menemukan cara untuk keluar. Ide itu, meskipun gila, terasa seperti satu-satunya pilihan yang tersisa. Kita harus melakukan ritualnya, bisiknya, suaranya parau. Raihan, yang biasanya penuh keberanian, kini terlihat pucat pasi, namun ia mengangguk kaku, mengikuti naluri bertahan hidup. Evan dengan tangan gemetar mengeluarkan beberapa lilin yang mereka bawa, sementara Maya hanya bisa terisak pelan. Matanya tak lepas dari sosok wanita putih yang masih berdiri tak bergerak, seolah menjadi penonton bisu. Mereka mulai menyusun lilin-lilin itu membentuk lingkaran di lantai berdebu, lalu menyalakannya satu persatu. Cahaya kuning yang berkedip-kedip itu menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding, menambah kesan mistis dan menyeramkan. Kemudian, dengan suara yang perlahan namun pasti, mereka mulai menyanyikan mantra-mantra mistis yang sempat mereka pelajari dari buku-buku kuno dan forum daring tentang ritual pemanggilan arwah. Suara mereka awalnya ragu, namun perlahan semakin keras, seolah mencoba menekan ketakutan yang mendalam. Mereka mencoba meyakini bahwa dengan mengikuti aturan main yang mereka pahami, entitas itu akan menampakkan diri dan mungkin bisa diajak berinteraksi. Namun, ketika ritual itu sudah berlangsung selama beberapa saat, dan nyanyian mantra mereka mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam rumah. Suara itu bukan lagi ketukan pintu, melainkan seperti derit lantai yang tak terduga di lantai atas, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat dan menyeret, seolah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat berjalan di loteng. Kemudian, disusul oleh suara decitan keras dari pintu-pintu yang terbuka dan tertutup sendiri di kejauhan, serta suara bisikan-bisikan dingin yang berdesir di telinga mereka, seolah-olah seluruh rumah mulai hidup. Suara-suara itu semakin lama semakin keras dan tak beraturan, membentuk simfoni horor yang membuat para remaja merasa ketakutan luar biasa. Lilin-lilin berkedip-kedip semakin liar, beberapa bahkan padam sendiri, menjerumuskan sebagian area ke dalam kegelapan lagi. Hawa dingin yang menusuk tulang terasa semakin intens, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata telah masuk ke dalam lingkaran mereka. "Kita harus keluar," teriak Raihan, suaranya pecah, ketenangannya sudah lenyap. Mereka semua panik, bergegas berdiri, berusaha untuk melarikan diri. Alanna berlari ke arah pintu utama yang tadinya mereka masuki, menarik gagangnya dengan sekuat tenaga. Namun, pintu itu terkunci rapat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Raihan mencoba mendobraknya, menendangnya berulang kali, tetapi sia-sia. Pintu itu kokoh, tak bergerak. Pada saat itulah, mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang selama ini menghantui rumah itu. Kehadiran itu bukan hanya sekadar hawa dingin atau suara, melainkan sesuatu yang lebih nyata, sebuah tekanan tak kasat mata yang mencekik. Mereka merasakan seolah ada energi gelap yang mulai merambat ke dalam tubuh mereka, menyebabkan rasa mual dan pusing yang hebat. Maya menjerit histeris saat merasakan hawa dingin yang luar biasa di lehernya, seolah ada napas busuk yang menyentuh kulitnya. Tubuh mereka mulai terasa berat, pikiran mereka kacau, seolah ada sesuatu yang mencoba mengambil alih kendali. Para remaja tersebut panik, berusaha untuk membebaskan diri dari jeratan tak terlihat ini. Namun, pintu yang tadinya terbuka lebar saat mereka masuk, kini tertutup rapat dengan sendirinya, dan semua jalur keluar seolah lenyap, membuat mereka benar-benar terjebak di dalam rumah Argus, menjadi mainan bagi entitas yang baru saja mereka panggil. Kekuatan gaib yang mereka anggap dongeng, kini menampakkan diri dengan cara yang paling mengerikan. Di dalam kegelapan pekat rumah Argus, setelah ritual yang salah telah membuka gerbang ke dimensi lain, sosok jahat itu mulai menghantui para remaja dengan cara yang paling keji dan tak terduga. Ini bukan lagi sekadar hawa dingin atau bisikan, ini adalah teror yang merasuki indera, mencabik-cabik kewarasan. Mereka merasakan kehadiran fisik dari entitas-entitas mengerikan yang tak terlihat, seolah-olah bayangan-bayangan itu memenuhi setiap sudut ruangan, menekan mereka dari segala arah. Tekanan di dada mereka semakin kuat, dan rasa takut yang melumpuhkan menjalar ke seluruh tubuh. Satu persatu, para remaja itu mulai merasakan sensasi aneh.
Beberapa dari mereka merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram pergelangan tangan atau bahu mereka, meskipun tidak ada siapapun di sana. Yang lain merasakan sentuhan dingin yang menjijikkan di rambut atau leher mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding dan napas tertahan di tenggorokan. Alana merasakan sensasi terbakar yang aneh di lengannya, seolah ada yang menggoresnya dengan kuku tajam, padahal tidak ada luka. Sementara itu, Raihan jatuh berlutut, mencengkeram kepalanya, merintih kesakitan saat ia bersumpah mendengar suara-suara menusuk di telinganya, bisikan-bisikan jahat yang membisikkan nama-nama mereka, ancaman-ancaman yang mengoyak batin. Entitas jahat tersebut juga menunjukkan tindakan yang sangat mengerikan dan menakutkan secara fisik. Tiba-tiba, sebuah kursi tua melayang dan membanting ke dinding dengan suara keras, diikuti oleh lampu gantung yang berayun-ayun liar seolah diguncang oleh kekuatan tak terlihat. Ketukan pintu yang tak terduga kini menjadi dentuman-dentuman keras yang berulang di setiap pintu, diiringi suara pecahnya kaca dari jendela-jendela yang tertutup rapat. Bayangan-bayangan hitam yang lebih jelas melintas di depan mata mereka, kadang berbentuk seperti manusia kurus tinggi, kadang hanya gumpalan gelap yang bergerak cepat, membuat mereka berteriak histeris. Yang paling menakutkan adalah ketika Maya bersumpah melihat sosok hantu seorang wanita tua berambut panjang dengan mata melotot muncul sesaat di ambang pintu, hanya untuk menghilang lagi dalam sekejap mata, meninggalkan jejak dingin yang tak terhapuskan di benaknya. Suara teriakan terdengar begitu menyakitkan dan mengerikan. Bukan hanya teriakan mereka sendiri, tetapi juga suara-suara rintihan, jeritan, dan tangisan pilu yang tak jelas asalnya, seolah-olah rumah itu dipenuhi oleh arwah-arwah yang tersiksa. Suasana gelap rumah itu serasa menelan jiwa, membawa mereka ke dalam pusaran ketakutan yang tak ada habisnya. Para remaja tersebut merasa seperti dikejar dan diancam oleh sosok jahat yang tak terlihat, yang membuat mereka merasa semakin takut dan bingung. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, pikiran mereka kalut, dan napas mereka sesak. Mereka merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kehadiran sosok jahat tersebut, sehingga membuat mereka terus berada dalam ketakutan dan ketidakpastian yang paling ekstrim. Setelah berjuang dengan ketakutan dan kebingungan selama entah berapa lama, waktu terasa berhenti dan melebur menjadi satu, mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu. Bagaimana caranya? Tak ada yang ingat dengan jelas. Sebagian besar dari mereka hanya mengingat kilasan-kilasan kekacauan, teriakan, dan dorongan tak kasat mata yang membantu mereka menemukan jalan keluar. Namun, mereka keluar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa dari mereka mengalami trauma psikologis yang parah, dihantui oleh bayangan dan suara-suara dari rumah Argus. Mereka menjadi penakut, sering terbangun dari mimpi buruk dengan jeritan, dan sulit kembali menjalani hidup normal. Sementara yang lainnya, nasibnya lebih tragis, bahkan kehilangan nyawa akibat serangan jantung, ketakutan ekstrim, atau cedera tak jelas yang mereka alami di dalam rumah. Kejadian tersebut menjadi peringatan keras bagi semua orang di kota senja bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan gaib yang ada di dalam rumah Argus. Kisah horor ini, yang kini memiliki saksi hidup dan korban nyata, menjadi pembicaraan hangat dan menyeramkan di seluruh kota kecil itu, menambah rasa takut yang mendalam bagi penduduk setempat. Rumornya, pada malam-malam tertentu, jeritan kesakitan para remaja itu masih bisa terdengar samar-samar dari dalam rumah, berpadu dengan bisikan-bisikan Tuan Van der Velde, mengunci rumah Argus sebagai monumen teror abadi. Itulah kisah tragis dari rumah Argus dan ritual gila yang berujung fatal. Kisah ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa ada batasan yang seharusnya tidak kita langgar, dan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berani menguji nyali di tempat-tempat seperti rumah Argus, atau justru akan memilih untuk menjauhinya? Bagikan pendapat dan pengalaman menyeramkan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian merinding, subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam untuk episode-episode horor lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari kami. Sampai jumpa di Bayangan Malam selanjutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah sendirian di kegelapan.